Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang sejarah. Nomor 1. Sejak tahun 1883, anak-anak di bawah umur 9 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagai buruh tambang di Inggris karena bertentangan dengan titik-titik. A. Bill of Rights. B. Reform Bill. C. Abolition Bill. D. Factory Act. Atau E. Poor Law Act. Pembahasannya, akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah pekerja makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja menjadi murah. Selain itu, jaminan sosial pun berkurang sehingga kehidupan mereka menjadi susah. Bahkan para pengusaha banyak memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya lebih murah. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin nasib kaum buruh dan orang miskin. Pada tahun 1883 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga berisi larangan penggunaan tenaga kerja anak-anak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah. Jadi jawabannya adalah D. Factory Act. Nomor 2. Filsuf-filsuf Prancis banyak yang menentang sistem pemerintahan yang absolut. Salah satu ajaran yang menentang pemerintahan yang absolut yaitu du kontrak sosial yang merupakan ajaran dari titik-titik. A. Voltaire. B. John Locke. C. J.J. Rousseau. D. Sebastian de Cano. Atau E. Montesquieu. Pembahasannya, akibat kekuasaan yang absolut di Prancis, maka timbul gerakan-gerakan menentangnya. Salah satunya adalah du kontrak sosial au principes du droit politique. Pada tahun 1762 adalah buku yang ditulis oleh J.J. Rousseau. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menentukan apakah kekuasaan politik yang resmi itu bisa ada atau tidak. Rousseau juga menyatakan bahwa tidaklah masuk akal apabila manusia menyerahkan kebebasannya untuk perbudakan, dan maka peserta kontrak haruslah bebas. Jadi jawabannya adalah C. J.J. Rousseau. Nomor 3. Dus Blut Uneisen merupakan semboyan Otto von Bismarck dalam membangun Jerman. Hal ini dilakukan melalui titik-titik. A. Perluasan wilayah kekuasaan. B. Pembangunan angkatan perang secara besar-besaran. C. Pembangunan industri secara besar-besaran. D. Mengadakan perjanjian-perjanjian persahabatan dengan negara sekitarnya. Atau E. Pembangunan angkatan perang dan industri secara besar-besaran. Pembahasannya, Otto von Bismarck berusaha membangun Jerman dengan semboyan Dus Blut und Eisen dengan tujuan untuk membangun angkatan perang dan industri Jerman secara besar-besaran yang tujuannya juga untuk mengemban kekuatan negara-negara asing dalam menguasai Eropa. Jadi jawabannya adalah E. Pembangunan angkatan perang dan industri secara besar-besaran. Kita lanjut, nomor 4. Kaisar yang pertama kali membangun tembok besar Cina mendapat julukan Kaisar Kuning. Ia adalah Kaisar titik-titik. A. Wuti. B. Han Wuti. C. Huangti. D. Ling Pang. Atau E. Han Kaosu. Ini gampang ini. Pembahasannya, tembok raksasa Cina yang panjangnya 2450 km yang bertujuan untuk mengantisipasi serangan dari Mongol
di mana tembok raksasa tersebut dibangun pada masa pemerintahan dinasti Cina pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi, yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Kaisar Shi Huangdi. Jadi kaisar yang juluki Kaisar Kuning yang membangun tembok raksasa Cina adalah Huangdi. Jadi jawabannya adalah C, Huangdi. Nomor 5. Hasil kebudayaan bangsa Sumeria mempunyai beberapa persamaan dengan kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa, terutama dalam bidang titik-titik. A. Tata bangunan kota. B. Kehidupan sosial. C. Kehidupan beragama. D. Perekonomian. Atau E. Pertahanan. Pembahasannya, pembangunan kota-kota orang Sumeria disusun sesuai dengan tata aturan kota yang terencana. Bangunan-bangunan dibuat dari batu bata merah. Hasil kebudayaan bangsa Sumeria mempunyai beberapa persamaan dengan kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa, terutama dalam bidang tata bangunan kota. Jadi jawabannya adalah A. Tata bangunan kota. Nomor 6. Restorasi Meiji di Jepang bertujuan untuk titik-titik. A. Memindahkan ibu kota dari Kyoto ke Tokyo. B. Menggantikan kedudukan bangsa barat di Asia. C. Mengembalikan kekuasaan raja yang diktator. D. Menggantikan sistem pemerintahan yang absolut. Atau E. Mengejar ketinggalan-ketinggalan Jepang. Pembahasannya, restorasi Meiji adalah perubahan pemerintahan dari shogun atau militer menjadi tenno atau kaisar. Sebab munculnya restorasi Meiji karena Jepang sangat tertinggal jauh dari Eropa dan Amerika Serikat. Jadi tujuan restorasi Meiji adalah mengejar ketinggalan-ketinggalan Jepang. Jadi jawabannya adalah E. Mengejar ketinggalan-ketinggalan Jepang. Kita lanjut ya. Nomor 7. Sesudah menginjak zaman baru, negara Eropa yang pertama-tama melaksanakan politik imperialisme di daerah seberang lautan adalah titik-titik. A. Portugal. B. Inggris. C. Perancis. D. Spanyol. Atau E. Belanda. Pembahasannya, zaman baru adalah zaman yang dimulai setelah masa Renaissance berakhir. Pada zaman ini terjadi perkembangan ilmu teknologi terutama dalam bidang industri yang mengakibatkan terjadinya revolusi industri. Adanya revolusi industri berawal di Inggris telah mendorong negara industri di Eropa melakukan imperialisme modern. Jadi Inggris adalah negara yang pertama sekali melaksanakan imperialisme setelah menginjak zaman baru. Jadi jawabannya adalah B, Inggris. Nomor 8. Mahatma Gandhi menganjurkan agar rakyat India melaksanakan Swadesi karena titik-titik. A. India mampu memenuhi kebutuhan sendiri. B. Produksi Inggris harganya mahal. C. Inggris tidak mungkin memenuhi kebutuhan rakyat India. D. Barang-barang India bermutu baik dan harganya lebih murah. Atau E. Penduduk India cukup banyak dan daya belinya memadai. Pembahasannya, tokoh nasionalisme India adalah Mahatma Gandhi dengan 4 ajaran. Pertama, Hartai, kedua, Ahimsa, ketiga, Swadesi, dan yang keempat, Satyagraha. Swadesi dilaksanakan karena barang-barang buatan India bermutu baik dan harganya lebih murah. Jadi jawabannya adalah D. Barang-barang India bermutu baik dan harganya lebih murah. Nomor 9. Krisis ekonomi yang ditandai dengan zaman Malaysia akibat Perang Dunia Kedua dialami negara-negara di dunia. Di bidang industri, krisis ini ditandai dengan adanya titik-titik. A. Produksi yang melimpah. B. Kekurangan bahan bakar. C. Meluasnya sistem kapitalisme. D. Kurangnya peranan modal. Atau E. Pemasaran yang kurang lancar. Pembahasannya,
Akibat Perang Dunia Kedua, muncul krisis ekonomi dunia atau Malaysia. Hal itu ditandai dengan jumlah produksi yang melimpah atau overproduksi. Jadi tanda dari Malaysia adalah adanya overproduksi di dunia. Jadi jawabannya adalah A, produksi yang melimpah. Nomor 10, nomor terakhir. Akibat kekalahan Cina pada Perang Candu, memaksakan Cina menyerahkan pelabuhannya kepada orang Eropa pada tahun 1842 melalui perjanjian titik-titik. A. Berlin, B. London, C. Nanking, D. Liaotung, atau E. Shimonoseki. Pembahasannya, Perang Candu diawali dengan dibakarnya kapal-kapal Inggris oleh Cina, tapi perang ini berakhir dengan kekalahan di pihak Cina. Sehingga dibuatlah perjanjian Nanking yang berisi, pertama, Hong Kong diserahkan pada Inggris, Cina bayar ganti rugi perang, dan pelabuhan Cina bebas bagi orang Inggris. Jadi setelah Perang Candu maka muncullah perjanjian Nanking yang salah satu isinya membuka pelabuhan di Cina. Jadi jawabannya adalah C, Nanking. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.